Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Juniarti Hendrastin. Saya di sini sebagai motivator magang di Bimba AIUEO Cabang Rungkut Surabaya. Di sini saya akan membuat video terkait jawaban pertanyaan untuk tugas belajar di luar kelas di hari yang ketiga. Untuk yang pertama, pertanyaan terkait dengan tema job description, yaitu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, ini mungkin boleh dibilang lumayan sering terjadi ya, apalagi dengan anak yang baru mau masuk ke Bimba seperti itu. Jadi di sini motivator memang harus selalu menyambut anak dengan ramah, dengan penuh senyum dan penuh semangat. Kita juga harus melakukan pendekatan terhadap anak tersebut secara pelan-pelan dan bertahap. Kita melakukan pendekatan yang bertahap itu supaya kita bisa mengetahui karakter dari anak tersebut dan kita bisa menjadi dekat dan anak menjadi nyaman juga dengan kita. Dan setelah itu kita mengajak untuk masuk ke kelas dengan lembut, dengan penuh senyum, ramah, dan juga penuh semangat. Seperti itu. Lalu kita juga menunjukkan rasa empati terhadap murid. Jadi supaya murid itu merasa bahwa memang kita sebagai motivator ini sangat memperhatikan dan sangat menerima si murid itu tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, ini juga sering terjadi. Untuk yang pertama, kita cari tahu dulu penyebabnya si anak menangis itu karena apa. Kita lakukan pendekatan, kita menenangkan, kita menanyakan secara pelan-pelan, secara lembut, kenapa menangis, seperti itu. Lalu kita juga pasti harus memvalidasi perasaannya. Kita mengatakan bahwa kita juga merasa mengerti akan perasaannya dengan penyebab yang dialaminya, seperti itu. Lalu kita juga tetap harus bersikap tenang dan kita memotivasi, memberikan semangat untuk mengajak berkegiatan kembali, seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, ini juga sering terjadi di dalam kelas karena memang setiap anak ini memiliki karakter yang unik di masing-masing anak. Nah, dengan adanya hal tersebut, kalau misalkan ada kondisi ada anak yang mengganggu, yang pertama kita bisa menenangkan terlebih dahulu anak tersebut. Kita menenangkan, lalu kita menanyakan juga kenapa sih kok suka ganggu, seperti itu. Apa memang kita juga harus tahu karakter anak itu seperti apa. Apa memang anak ini tidak bisa duduk tenang, tidak mudah untuk duduk tenang, dan akhirnya suka mengganggu teman-temannya untuk supaya tidak fokus belajarnya, seperti itu. Kita juga memberikan pengertian yang baik, sikap anak yang baik itu seperti apa, dengan teman itu bagaimana, lalu sikap ketika belajar itu seperti apa. Jadi yang harus duduk tenang, mengerjakan modul atau materi yang digunakan dengan tenang dan baik, seperti itu. Kita memberikan nasihat, kita memberikan arahan dengan lembut, dengan perhatian. Lalu ketika anak sudah mulai tenang, jangan lupa kita juga memberikan reward dan juga motivasi untuk kedepannya supaya anak berperilaku lebih baik lagi. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, ini kalau misalkan ada murid yang melamun, kita pasti melakukan pendekatan terlebih dahulu.
menanyakan kabarnya, lalu menanyakan kondisinya pada hari itu, apakah dia memang lagi happy atau mungkin sedang capek dengan kegiatan sebelum bimba, atau mungkin ada perasaan yang kurang enak yang terbawa dari rumah. Jadi kita melakukan pendekatan, lalu menanyakan kabar itu tadi, terus kita juga tanyakan kenapa gitu, ada apa, mungkin ada kondisi yang kurang mengenakan seperti itu. Lalu kita juga memberikan semangat supaya anak juga tidak melamun. Kita juga selingi juga dengan permainan kecil dengan menggunakan modul supaya anak juga lebih bersemangat dalam belajar dan fokus dalam belajar gitu. Lalu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Untuk tugasnya yang pasti kita mengajak kehadiran atau absensi dari siswa. Kita juga selalu mengajar, membimbing siswa sesuai dengan metode bimba. Lalu kita juga mengevaluasi siswa itu, mengevaluasinya dari afeksi dan juga dari kognitifnya, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya terkait tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Di sini yang jelas target suasananya yaitu suasana yang sangat menyenangkan, karena di sini di bimba menggunakan metode yang namanya fun learning seperti itu. Jadi suasananya harus menyenangkan, penuh semangat, penuh kehangatan, dan penuh juga kasih sayang supaya menumbuhkan minat belajar dari anak gitu. Lalu bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas bimba AIUEO? Nah, di sini untuk cara-cara yang harus dilakukan motivator, diantaranya yang pertama kita juga pasti harus memberikan kesan yang positif atau vibe positif, yaitu dengan penuh semangat, penuh kehangatan, kasih sayang, ramah, dan juga kita juga mengajak anak-anak bernyanyi supaya mereka senang. Apalagi pasti pada saat awal kegiatan kita juga melakukan menyanyikan lagu wajibnya bimba seperti itu. Nah, itu juga salah satu cara untuk motivator agar suasananya lebih menyenangkan. Kita juga jangan lupa berdialog, bercerita juga, bercerita tentang keseharian, atau mungkin ada yang berita-berita terbaru yang mungkin anak-anak harus tahu seperti itu. Lalu kita juga harus berdoa bersama dan kita juga mengajak kerjasama dengan siswa juga ya, karena di sini yang berperan aktif itu subjeknya adalah siswa. Jadi kita juga mengajak kerjasama si siswa ini supaya si kelas ini juga terasa menyenangkan seperti itu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator bimba? Nah, ini adapun tanggung jawab dari motivator bimba, yaitu yang pertama yang pasti kita harus membimbing, lalu memotivasi anak dan menumbuhkan minat belajar, minat baca dari anak tersebut. Nah, lalu kita juga memastikan bahwa kita juga menggunakan metode bimba dengan baik dan benar. Lalu kita juga pasti harus memberikan materi atau modul itu sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Karena di sini kan memang belajarnya itu disesuaikan dengan kemampuan anak dan bertahap. Lalu tanggung jawabnya juga si motivator ini harus menciptakan kelas yang menyenangkan atau dengan fun learning itu tadi, supaya anaknya juga nyaman, senang, dan nyaman dengan motivator. Lalu tugasnya atau tanggung jawab dari motivator yaitu juga mengevaluasi setiap anak didiknya.
mengevaluasi minat belajarnya, mengevaluasi dari afeksinya dan juga kognitifnya. Lalu sebagai motivator kita juga tidak lupa bekerja sama dengan kepala unit terkait berjalannya sistem pembelajarannya, dan juga kita juga bekerja sama juga dengan motivator lain, atau kita juga saling sharing juga seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas ini aman? Nah, belajar juga harus dengan kondisi suasana kelas yang aman, atau kelas yang benar-benar nanti bisa membuat si anak ini merasa dirinya aman dan mungkin juga tidak terganggu dengan hal-hal lain ya, supaya anak ini bisa fokus belajar. Jadi yang pertama, kita juga dalam setiap kelas kita juga pasti harus mengetahui dari masing-masing karakter anak itu sendiri. Apakah ada yang baik-baik saja, maksudnya baik-baik saja itu tidak terlalu banyak berbicara atau berbicara yang keras ya, maksudnya seperti itu. Atau mungkin ada anak yang memang punya tipikal suka jahil atau suka menggoda temannya. Nah, itu kita harus bisa mengantisipasi terkait hal itu. Lalu kita juga bekerja sama dengan murid, dan kita juga harus selalu mengajarkan sikap anak yang baik itu seperti apa. Apalagi sikap yang harus dilakukan pada saat proses berlangsung di dalam kelas, supaya si anak ini juga mengetahui bahwa oh iya, kita sebagai murid memang harus ketika belajar kita harus duduk yang tenang, belajar dengan baik, belajar dengan penuh semangat, dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Tapi ketika belajar itu dilakukan secara bebarengan, nah bisa dengan bekerja sama juga dengan teman-temannya, seperti itu. Lalu kita juga harus mengamati perilaku dan selalu memperhatikan perilaku anak-anak supaya kelasnya itu aman, seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas ini nyaman? Nah, kalau untuk nyaman ini pasti dengan kondisi di kelasnya. Jadi kita sebagai motivator, kita juga harus memastikan kelas ini dalam keadaan rapi dan bersih, seperti itu. Dengan kelas rapi dan bersih, anak-anak, motivator pun juga merasa nyaman di dalam kelas itu selama pembelajaran berlangsung. Lalu kita memastikan kelas ini tidak panas dari hawanya atau kondisinya juga tidak panas, dan penerangannya pun juga cukup terang supaya kita juga bisa menjaga pandangannya anak-anak atau menjaga terkait penerangannya. Lalu selalu bersikap semangat dan penuh kasih sayang dan penuh keramahan kepada anak. Nah, itu nanti juga akhirnya membuat suasana nyaman di kelas. Lalu mengajak siswa bekerja sama untuk menjaga kerapihan, kebersihan, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah, kita dalam mengasihi dan menyayangi murid pasti kita harus memberikan perhatian. Jadi kita memberikan kesan bahwa kita ini mengerti si anak, kita empati terhadap anak, kita mengetahui oh iya anak ini sukanya seperti apa, seperti itu. Dan kita juga selalu memvalidasi perasaan si anak. Kita juga bisa memberikan sentuhan kecil yang lembut kepada anak supaya anak juga merasa bahwa mereka disayangi dan mereka dipahami. Kita juga sering menanyakan atau mengajak berdialog terkait kabarnya pada hari itu, perasaannya bagaimana, seperti itu.
Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar ini menyenangkan? Yang pertama, kita pasti uh, membuat bagaimana caranya kita membuat si modul materi yang akan kita berikan ini sebagai media alat bermain sambil belajar, seperti itu. Lalu kita juga menggunakan bahasa yang sederhana, juga bahasa yang menyenangkan dengan nada yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak itu belajarnya juga semangat, seperti itu, suka dengan cara belajar yang ada di Bimba. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, ini yang harus dilakukan motivator, yaitu kita memberikan pemahaman juga terhadap anak. Kita memberikan pengertian kepada anak bahwa belajar itu bukan hal yang berat. Belajar itu bukan suatu beban yang memberatkan anak-anak, dan anak-anak ini tidak di pressure atau ditekan untuk selalu membuat hasil yang paling memuaskan. Jadi kita harus memberikan pemahaman, kita memberikan contoh juga, dan kita harus mengikuti metode Bimba dengan baik. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Nah, di sini yang harus dilakukan motivator, kita juga pasti harus sering mengajak berdialog, dan ketika anak itu masuk, kita juga harus mencari tahu si anak ini kemampuannya sampai mana. Nah, dari situ akhirnya kita bisa memberikan modul atau materi, permainan modul materi itu tadi sesuai dengan kemampuan si anak. Jadi si anak itu bisa sesuai dengan perkembangannya, seperti itu. Nah, berikut adalah video jawaban atas tugas belajar di luar kelas di hari kedua dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi.